Salam sejahtera bagi kita sekalian, senang sekali boleh berjumpa dalam channel ini. Kita berdoa semoga channel ini akan diberkati dan kami berupaya untuk menyampaikan kabar baik yang nantinya kiranya melalui kabar ini kita semua dapat diberkati. Perkenankan kami pada saat ini akan menggumuli satu bagian firman Tuhan yang akan menginspirasi tapi juga memotivasi iman kita, bagaimana kita akan menyikapi setiap apa yang teralami dalam kehidupan kita termasuk juga pergumulan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang maha sempurna, karuniakan kami roh untuk memampukan kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga mendorong kami bukan saja setia, tetapi juga yang bersedia melakukannya. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mengambil bagian dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-46. Kita akan membacanya dari mulai ayat yang pertama hingga yang ke-12. Mari kita membukanya dan kita membaca. Perikop berjudul Allah Kota Benteng Kita untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita banyak mengetahui orang-orang yang telah mengalami keberhasilan. Mereka yang menginspirasi kehidupan kita. Tapi sadarkah kita bahwa di antara mereka yang mengalami kesuksesan, keberhasilan, baik itu ketika mendapatkan jabatan yang tertinggi, baik itu ketika mereka berhasil menemukan bahkan menciptakan sesuatu yang menjadi kesukaan dalam kehidupannya. Tapi sadarkah kita bahwa di antara mereka semua justru ada orang-orang yang tidak sempurna. Sebut saja Beethoven. Dia adalah seorang penulis lagu yang terkenal. Orang-orang yang menyanyikan lagunya bukanlah orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang memiliki keahlian. Tetapi ternyata Beethoven adalah seorang yang tuli. Sebut saja Presiden Amerika Franklin Roosevelt, yang ternyata dia adalah seorang yang lumpuh. Dia membutuhkan keruk baja untuk menopang sehingga dia dapat berdiri. Tetapi ternyata dia diizinkan Tuhan untuk menjadi seorang presiden Amerika. Lalu tokoh inspirasi yang terkenal Louis Braille. 3 tahun dia telah menjadi buta. Tetapi di umur 19
Dia telah menciptakan huruf-huruf yang ketika itu digunakan dapat menolong teman-teman yang juga mengalami kebutaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mereka tentu telah melewati banyak kesusahan dan kesengsaraan. Mereka telah melewati pergumulan, tetapi mereka tidak mengeluh. Pergumulan justru membawa mereka lebih mengarahkan diri kepada Tuhan. Cara mengatasinya bukan karena mereka kuat menahan sakit, menahan segala kesusahan. Tetapi ketika mereka mengatasi pergumulan, membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Mazmur 46 ini mau menyaksikan kepada kita betapa pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka dikepung. Mereka berada dalam kesulitan, seakan-akan mereka akan dihancurkan. Tetapi pemazmur mau menyuarakan kepada kita bagaimana kesaksian bangsa Israel yang menaruh harapan kepada Allah. Bagi mereka Allah adalah benteng, tempat perlindungan. Dan mereka mempercayai bahwa ketika mereka menyerukan berlindung kepada Allah, mereka akan selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua tentunya tidak pernah sepi dari pergumulan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami pergumulan. Tetapi pergumulan yang mana yang membawa kita semakin mengimani kehebatan Tuhan. Semakin mempercayakan ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita akan memperoleh apa yang menjadi kerinduan, yaitu penyelamatan. Kita akan memperoleh kekuatan seperti bangsa Israel yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan mereka sungguh dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, apapun yang kita gumuli, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga, pekerjaan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, masa depan yang suram. Maukah kita untuk menyerahkan pergumulan kita dan menaruh harap kita kepada Allah, dan adalah satu-satunya sumber kekuatan yang akan memampukan kita di saat kita lemah karena mengalami pergumulan dan kesukaran. Dan Tuhan adalah satu-satu jawaban yang akan memberikan kita selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau umat Allah diberikan jawaban yang merupakan kerinduan mereka, maka kita pun akan dijawab Allah. Kita akan memperoleh kekuatan, keselamatan. Tuhan menjawab kita bukan menghindarkan kita dari pergumulan, tapi Tuhan menjawab kita dengan memberikan kekuatan sehingga kita mampu untuk menghadapinya. Semoga kekuatan yang Tuhan berikan inilah yang akan menjadi milik kita. Allah kota benteng yang teguh, sumber kekuatan, perlindungan, pemulihan, kiranya ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk sabda firman-Mu di channel Nazaret Bersabda ini. Harapan kami kiranya kami semakin dipulihkan, kami semakin membutuhkan Engkau. Kami memakai sarana ini untuk menjangkau semua orang. Mereka yang boleh membaca, merenungkan, dan ada bersama menikmati channel ini kiranya diberkati. Apapun kesulitan dan pergumulan yang dihadapi, senantiasa yakin bahwa Tuhanlah sumber jawabannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.